Engkau sungguh Allah pemulih kami. Seperti pujian ini, pertolongan-Mu, mujizat-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kasih kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Sekarang berbicaralah kepada kami semua ya Aba ya Bapa. Kami ingin mendengarkan suara-Mu, dan biarlah suara-Mu, firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin. Amin. Maaf bersin Bapak Ibu sekalian. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Kamis 18 Januari 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Dan di New York masih temperaturnya -5 derajat Celcius. Dingin sekali Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39, ia pun bangun,
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar beberapa hal dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Bapak Ibu sekalian ya, di sini dikatakan bahwa ada angin taufan yang mengamuk. Angin taufan aja udah luar biasa, ya kan? Kan beda dengan angin sepoi-sepoi atau angin gitu ya kan. Tapi ini dikatakan angin taufan, berarti anginnya besar sekali. Sudah begitu ditambahi angin taufan yang sangat dahsyat. Jadi benar-benar murid-murid pada waktu itu, waktu berlayar di Danau Galilea, ada angin taufan yang begitu dahsyat. Ya, saya pernah beberapa kali berlayar di Danau Galilea, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya belum pernah ketemu dengan taufan yang sangat dahsyat ini. Tapi waktu dulu berlayar di Danau Toba di Indonesia, itu gelombangnya besar sekali itu di Danau Toba pada waktu itu ya. Nah, kalau ada gelombang yang besar, ada taufan yang dahsyat Bapak Ibu, itu tentu akan menyebabkan orang-orang yang ada di lautan pada waktu itu akan sangat ketakutan ya. Karena biasanya harapannya untuk selamat itu juga 50-50 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini kita tahu bahwa yang ada di perahu pada waktu itu adalah nelayan, Bapak Ibu sekalian. Orang yang sudah biasa dengan yang namanya ombak. Tapi hari itu, karena anginnya, gelombangnya, ombaknya lebih daripada yang biasa mereka alami. Sehingga sampai air itu masuk ke dalam perahunya dan perahu itu hampir tenggelam. Maka disitulah murid-murid mulai ketakutan ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita belajar begini dari Markus ini tadi Markus pasal yang keempat tadi, bahwa Tuhan kita seperti puji-pujian hari ini dia katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Tadi waktu kita deklarasi Mazmur 91, maka di Mazmur 91 dikatakan Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita, Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan dikatakan 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita. Tetapi kedahsyatan malam itu, kedahsyatan maut itu tidak akan menimpa kita. Tahun 2024, mumpung masih awal tahun, ya selalu diingatkan bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak mudah. Akan ada taufan, akan ada badai yang sangat dahsyat dalam kehidupan ini. Cuman kita tidak tahu bentuknya itu seperti apa. Tapi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya, entah apa namanya badai itu, kita pernah mengalami ya dalam kehidupan ini ada satu badai ya buat kita-kita yang masih hidup hari ini namanya badai COVID-19 ya. Itu ya kan belum pernah
dialami sebelumnya oleh generasi kita ini, ya. Tapi kalau hari ini kita masih hidup, Bapak Ibu sekalian, di sini kalau noleh ke belakang, kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah menolong kita, ya. Entah kita sadar atau tidak sadar. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau di depan, ke depan ini, kita menghadapi hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita harapkan, percayalah bahwa Tuhan kita sebagai penolong dalam kesesakan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, itu sangat terbukti, ya. Di dalam Markus pasal 4 ayat 38 tadi dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, ya. Di perahu itu ada namanya daerah buritan, ya. Ini daerah yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena dari buritan itulah kapal itu bisa dikendalikan, ya. Nah, ketika kita ini dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, bukankah nama Tuhan kita Yesus itu adalah Allah Immanuel? Pada waktu peristiwa ini, Yesus satu perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan hari ini kita yang sudah percaya kepada Tuhan, maka kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita, ada di dalam perahu kehidupan kita. Kalau pada zaman Yesus itu berlayar di Danau Galilea, dia ada di posisi buritan. Artinya dia ada di posisi yang strategis, yang bisa mengendalikan perahu itu, agar supaya perahu itu tetap aman. Pada zaman ini, Tuhan Allah Immanuel juga ada di dalam posisi yang strategis di dalam perahu kehidupan kita. Maka itu kalau ada hal-hal yang menakutkan kita, ya, dan kita melihat itu seperti angin taufan yang sangat dahsyat, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut. Amin. Ada satu pujian yang berkata, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Tuhan itu Allah yang maha besar. Jangan pernah takut dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan dibandingkan dengan manusia, ya kan? Manusia itu ada yang memang sifatnya setia, tapi ada yang setianya pilih-pilih, gitu ya kan? Setianya pilih-pilih, sehingga kita kadang-kadang bisa menghakimi Tuhan, ya, seolah-olah Tuhan seperti itu. Tidak, Bapak Ibu sekalian, Dia Tuhan yang setia untuk menyertai kita sampai selama-lamanya, ya. Mari kita lihat sekarang dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, Yesus itu bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun nama badai itu, semuanya tunduk kepada kuasa Allah. Sekali lagi, apapun nama badai itu, apapun nama persoalan itu, apapun nama sakit penyakit itu, semuanya tunduk kepada Tuhan kita. Sebab Dia adalah Tuhan Allah yang berdaulat, penguasa tunggal langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia berkata, selain menjadi penguasa tunggal langit, bumi, dan segala isinya, Dia juga penguasa dari sorga. Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa
Tuhan itu seperti yang ditulis di dalam Keluaran 14 ayat 14. Bahwa Tuhan itu yang akan berperang ganti kita. Yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu. Kalau pencobaan itu boleh kita ganti dengan taufan yang sangat dahsyat. Taufan-taufan yang sangat dahsyat itu adalah taufan yang biasa-biasa saja. Yang tidak akan pernah Tuhan izinkan untuk melanda kita melebihi kekuatan kita. Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Keputusan akhir dari segala-galanya tetap ada di tangan Tuhan. Kalau kita pernah mendengar kesaksian atau bahkan dari mulut dokter yang kita dengar, ya, waktu mereka mengoperasi pasien yang begitu parah sakitnya, ya, maka dokter akan bilang begini, ya, biar keputusan Tuhan yang terjadi. Artinya apa? Keputusan akhir itu ada di tangan Tuhan. Maka itu kemarin saya sudah sampaikan, kita ini harus on fire, harus terus menyala-nyala, harus terus semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebab dalam kitab Amsal dikatakan hanya orang-orang yang semangat yang dapat menanggung semua masalah dalam kehidupan ini. Sebab orang semangat itu bukan menanggung dengan kekuatannya sendiri. Kalau dia semangat di dalam Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dirinya. Dan yang terakhir, dari Markus 4 ayat 40 sampai 41, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya. Jadi ini dari pengakuan mulut lidah murid-muridnya, itu murid-murid sudah melihat bahwa angin dan danau itu taat kepada Yesus. Pada kesempatan ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, di zaman modern ini semua itu takluk dan taat kepada kedaulatan Yesus Kristus. Karena Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Apapun namanya, di zaman modern ini tidak ada satu kuasa pun yang bisa menandingi kuasa Tuhan, ya. Di sini dikatakan, "Mengapa kamu begitu takut?" kata Yesus kepada murid-muridnya. Hari ini pertanyaan ini diajukan kepada kita. Mengapa kamu begitu takut menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini? Mungkin itu persoalan surat-surat imigrasi, mungkin itu persoalan kesehatan, mungkin itu persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, rumah tanggamu, persoalan anak-anakmu. Bapak Ibu sekalian, kita boleh takut, tapi jangan takut berlebihan. Percayalah kepada Tuhan. Jadi waktu ketakutan itu melanda kita dan membuat kita hampir-hampir menjadi orang yang murtad, tidak percaya. Ayo Bapak Ibu sekalian, arahkan kembali fokus kita kepada Tuhan. Bukan kepada masalahnya, bukan kepada persoalannya. Kalau yang kita lihat terus masalahnya, kalau kita lihat terus keadaannya, maka itu akan menyebabkan kekuatan kita jadi kecil, Bapak Ibu sekalian. Itu akan menyebabkan kita tawar hati. Ya, maka itu pada kesempatan ini, waktu badai itu datang dan kita sedang merasa takut, ayo fokus kembali kepada Tuhan. Yang pertama begini,
bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang sangat dicintai Tuhan. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu Yesus Kristus namanya. Bapak Ibu, kalau kita punya uang, kita mau keluarkan uang yang banyak, uang yang jumlahnya banyak sekali, itu untuk barang berharga atau barang yang tidak berharga? Pasti untuk barang yang berharga, barang yang penting. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, ditebus dengan harga yang tidak ternilai, ya, nggak bisa diukur dengan uang 1 miliar, 1 triliun, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita itu penting, kita itu bernilai sangat tinggi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita fokus kembali kepada Tuhan, kita menyadari, oh terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memanggil dan memilihku, Engkau yang sudah menebus aku. Masa kalau kita punya barang yang mahal, kita nggak akan jaga dan lindungi, nggak mungkin. Ya, lebih-lebih Tuhan kita. Kita itu penting, kita itu berharga di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan lindungi, pasti Tuhan jagai. Ya, yang kedua, kita harus fokus kepada janji-janji Tuhan. Ya, kepada firman-Nya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ada adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Maka itu kembalilah kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kita mulai tidak setia, ayo kembali kepada Tuhan. Setia kembali kepada Tuhan. Kalau kita apinya mulai mengecil, ayo on fire kembali. Semangat kembali di dalam Tuhan. Maka itu mulai di awal tahun ini, kalau kita mulai langkah-langkah kita dengan benar, percayalah tahun 2024 kita akan menuai yang baik dan yang terbaik di semua area kehidupan kita. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa keputusan akhir dari setiap persoalan kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita kembali fokus kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kami tahu kalau ada badai di depan kami, badai kehidupan yang dahsyat Tuhan, itu tidak akan pernah bisa menenggelamkan kami. Karena kami tahu keputusan akhir ada di tangan-Mu, dan kami adalah pribadi-pribadi yang bernilai tinggi, yang sangat dicintai dan dikasih oleh Engkau. Maka itu biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk waktu ketika badai itu datang, fokus kami bukan lagi kepada badainya, bukan kepada persoalannya, tapi fokus kami kepada Tuhan. Tuhan Allah yang dapat dipercaya. Tuhan Allah yang maha hadir, Tuhan Allah yang maha kuasa, dan Tuhan Allah yang maha tahu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.